semuanya, perkenalkan nama saya Anggia Murni. Saya merupakan mahasiswa Prodi Pendidikan Kimia FKIP UKI. Video pertama saya ini, saya akan memberikan penjelasan singkat tentang hakikat ilmu kimia. Semoga bisa menambah informasi baru, khususnya buat adik-adik yang saat ini harus belajar dari rumah. Peta konsepnya, ilmu kimia merupakan ilmu yang mempelajari tentang materi. Materi yang dipelajari itu berupa susunan dan struktur materi, sifat materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi. Nah, dalam mempelajari ilmu kimia, kita membutuhkan adanya suatu metode. Metode apa? Metode yang kita butuhkan di sini adalah metode ilmiah yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Namun sebelumnya, di sini materi pokoknya dibagi menjadi 4. Di antaranya ada hakikat ilmu kimia, peran kimia dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan keamanan kimia di laboratorium. Nah, berikutnya kita akan belajar untuk mengenal kimia lebih dekat lagi. Kenapa kita harus belajar kimia? Pastinya adik-adik ingin tahu kan apa peran dan manfaat belajar kimia untuk kehidupan kita sehari-hari? Coba adik-adik perhatikan gambar berikut. Jika kita mendengar kata kimia, bayangan kita adalah bahan-bahan yang berbahaya, obat-obatan, ledakan bom, kebakaran di pom bensin, tabung gas, nuklir, dan lain-lain. Namun adik-adik, tidak semua kimia itu berbahaya. Seringkali kimia itu kita temukan di sekitar kita gunakan, bahkan kita konsumsi. Seperti pakaian, perhiasan, kosmetik, makanan, minuman, dan lain-lain. Sebelum kita bahas lebih lanjut, adik-adik kenal dulu bapaknya ilmu kimia. Beliau adalah Jabir bin Hayyan. Dia seorang ilmuwan dari Arab yang mengemukakan asal kata kimia yang berasal dari alkimia, yang artinya perubahan materi. Jadi, pengertian dari kimia adalah bagian dari ilmu alam yang mempelajari materi. Nah, perlu diingat di sini adalah yang mempelajari materi. Nah, materi itu bukan uang maupun harta, tapi materi yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Hampir semua benda yang ada di dunia ini menempati massa dan menempati ruang. Jadi, semua hal benda yang ada di sekitar kita merupakan materi. Baik itu udara, meja, kursi, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan lain-lain. Itu semua merupakan materi. Mengapa? Karena menempati massa dan menempati ruang. Berikutnya, ada bagian-bagian materi, yaitu susunan materi, struktur, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan. Yang pertama ada susunan materi. Apakah air dan alkohol berbeda? Mengapa alkohol mudah terbakar dan air dapat memadamkan api? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa alkohol itu sifatnya mudah terbakar, sedangkan air memiliki sifat yang mudah memadamkan api. Lalu, mengapa sifat keduanya berbeda?
Padahal air dan alkohol merupakan sama-sama zat cair. Jadi, air dan alkohol merupakan senyawa yang memiliki rumus berbeda, sehingga komposisinya berbeda, susunannya pun berbeda, yang mengakibatkan sifat dari kedua benda atau zat tersebut berbeda. Nah, klasifikasi materi. Materi dibagi menjadi dua. Ada zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal dibagi menjadi dua bagian, yaitu unsur dan senyawa. Nah, untuk campuran dibagi menjadi dua. Ada homogen atau larutan dan heterogen. Nah, untuk campuran ini atau campuran heterogen dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu substansi dan koloid. Nah, ini pelajari lebih dalam di kelas 12. Zat tunggal. Unsur terdiri dari atom yang sama. Bisa berupa satu atom, dua atom, bahkan lebih. Dan ditulis menggunakan huruf kapital, dan jika diikuti huruf kedua yaitu huruf kecil. Contohnya nitrogen, natrium, dan hidrogen. Selanjutnya ada senyawa. Senyawa, gabungan beberapa atom yang berbeda. Jadi bisa dua atom atau lebih. Contohnya air atau H2O. Terdiri dari 3 atom, yaitu 2 atom H dan 1 atom O. Berikutnya ada lagi, yaitu cuka atau CH3COOH. Terdiri atas 2 atom C, 4 atom H, dan 2 atom O. Selanjutnya, apakah adik-adik mengetahui rumus senyawa dari garam dapur, soda api, urea, dan lain-lain? Ini kan barang-barang yang sering kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba kalian cari tahu apa rumus senyawanya dan bisa kalian tuliskan di buku kalian masing-masing. Berikutnya ada campuran. Homogen atau larutan berarti bagian di setiap bagiannya sama. Contohnya ada air dan garam yang membentuk larutan garam. Heterogen ada substansi dan koloid. Nah, untuk substansi jelas terdiri dari dua fase yang berbeda, seperti sungai yang keruh atau ketika kita mencampurkan air dengan pasir. Untuk koloid itu sendiri, contohnya ada susu dan santan. Untuk koloid itu sendiri, contohnya ada susu, santan, dan lain-lain. Nah, ini kita pelajari lebih dalam lagi di kelas 12. Berikutnya ada struktur. Nah, di sini adik-adik coba perhatikan struktur arang dan intan. Mungkin kalian pernah melihat intan maupun arang. Arang dan intan itu adalah dua benda yang mempunyai sifat yang jauh berbeda. Padahal komposisi atau struktur pembentuknya sama. Arang dan intan itu sama-sama tersusun atas karbon, tetapi mempunyai sifat yang jauh berbeda. Kalian lihat arang itu rapuh, warnanya hitam, dan harganya juga murah. Bandingkan dengan intan itu mengkilap, bening, sangat keras, dan harganya sangat mahal.
Kenapa dari bahan yang sama membentuk dua hasil yang berbeda? Kalau kita lihat dari proses pembentukannya, arang akan menghasilkan struktur grafit yang tidak teratur. Sementara untuk intan, dia teratur dan ikatannya sangat kuat. Karena proses pembentukan arang itu cepat, tinggal dibakar dan akan menjadi arang. Tetapi kalau intan itu membutuhkan waktu yang lama sampai beribu-ribu tahun pada tekanan dan suhu yang tinggi. Berikutnya ada sifat materi. Nah, coba lihat gambar berikut. Ada perhiasan dan besi. Kedua benda tersebut sama-sama logam, tetapi memiliki sifat yang berbeda. Sifat yang dari mananya? Ya, emas tidak mudah berkarat, sementara besi mudah berkarat. Nah, sifat materi itu banyak ya, contoh sifat asam basa dan lain-lain. Nah, ini akan dipelajari lebih lanjut. Berikutnya ada perubahan materi. Terdapat dua jenis perubahan, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika bersifat reversible. Dia tidak dapat menghasilkan zat baru. Contohnya, perubahan fase air. Air berubah menjadi padat, kemudian berubah menjadi gas. Untuk perubahan kimia, dia bersifat irreversible, menghasilkan zat baru yang sifatnya berbeda dari unsur pembentuknya. Contoh, apel yang dipotong akan berubah warna yang mengalami oksidasi. Contoh berikutnya, ketika kita membakar kertas, dan menjadi abu, kira-kira kembali tidak menjadi kertas. Nah, itulah perubahan fisika dan kimia. Berikutnya, ada energi yang menyertai perubahan materi. Pada perubahan materi, disertai penyerapan dan pelepasan energi. Sebagai contohnya, ada dua proses. Yang pertama, fotosintesis. Yang kedua, gamping yang ditambahkan dengan air. Fotosintesis itu memerlukan cahaya matahari. Nah, artinya energinya berasal dari cahaya matahari. Sementara untuk gamping, jika ditambahkan air akan menghasilkan panas. Biasanya, gamping ditambah air akan meletup-meletup. Artinya, dia menghasilkan energi. Berikutnya, ada beberapa contoh gambar seperti baterai, bom atom, pengisian bahan bakar, dan lain-lain. Itu semua berhubungan kimia dengan energi. Oke, demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan pada video pertama kali ini. Buat adik-adik yang tertarik melakukan uji pemahaman secara mandiri, boleh melakukan latihan soal dengan menggunakan link Microsoft Form yang dapat diakses secara mandiri oleh siswa, yang sudah kami cantumkan di dalam kolom deskripsi di bawah ini. Oh ya, supaya adik-adik tidak ketinggalan dengan video pembelajaran kimia lainnya, jangan lupa di subscribe ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.